Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rekan-rekan warganet, netizen, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita coba launching kajian weekend Islamic Wisdom bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kalau kita baca nama lengkapnya, Ustadz Dr. Abul A'la Al-Maududi, SHI, MA, MPD, spesialis paru, pulmonologi, Al-Hafiz. Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana kabarnya Ustadz Abul A'la Al-Maududi? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah. Dengan doa nih Ustadz Dr. Abdul Ghani nih. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini tamu kita, insya Allah inspiring people of the year ya di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan dari pertemuan virtual ini banyak bisa menginspirasi, bisa memberikan ide, bisa memberikan banyak hal kepada kita. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak cukup kita belajar di bangku sekolah, proses pendidikan formal, tapi lebih dari itu kita butuh banyak belajar dari kehidupan. Dan dari situ insya Allah jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ada yang bisa kita contoh. Dulu kita belajar, kalau diajarkan matematik misalnya, sudah dikasih rumusnya, coba kerjakan. Yang ditanya adalah bagaimana contohnya. Dan manusia akan lebih mudah belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan malam hari ini kita insya Allah bersama dengan Dr. Abul A'la Al-Maududi, SHI, MA, MPD, spesialis pulmonologi Al-Hafiz. Beliau akan sharing kepada kita seluruh perjalanan perjuangannya yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal ini saya memberikan kesempatan dulu kepada Ustadz Abul A'la Al-Maududi untuk menyapa rekan-rekan netizen sekaligus memperkenalkan channelnya dan seterusnya. Tafadhol Ustadz Abul A'la Al-Maududi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 23. Ahad apa Sabtu ya? Sabtu ya. Sabtu 22 Agustus 2020 pada pukul 8 malam. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Ustadz Dr. Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, dan selalu mendidik calon-calon para penghafal Quran, calon-calon ilmuwan, dan calon-calon ulama insya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim di Islamic Wisdom yang bukunya sudah bestseller insya Allah dengan pengantar Gubernur DKI Jakarta
Pak Anies Baswedan PhD salah satunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah sangat bermanfaat buat umat, nusa dan bangsa insya Allah. Dan masih dalam suasana Muharram, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu dan menjadi lebih sukses, lebih berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, kita insya Allah diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, apalagi di tengah pandemi global COVID-19 yang terus meningkat. Jadi meningkatnya luar biasa ya. Kita berusaha sebagai tenaga kesehatan untuk berusaha mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini bisa paham. Karena kalau kami sebagai tenaga kesehatan langsung terjun ke lapangan, kita tahu betul bagaimana perjalanannya sampai akhirnya pasien-pasien banyak yang perburukan dan bahkan berguguran. Dan bahkan dari Ikatan Dokter Indonesia juga merilis lebih dari 80 dokter-dokter yang sudah wafat. Artinya terus meningkat sampai saat ini, puncaknya saja belum tampak, artinya terus masih meningkat. Kalau kita baca dari data kasus COVID 2019 di Jakarta, COVID-19 di Jakarta itu per Agustus kemarin dan bahkan terus meningkat, sekitar yang positif terkonfirmasi 32.999. Itu meningkatnya sekitar 600 yang positif. Dan yang meninggal sudah 1091. Itu untuk di Jakarta. Sedangkan menurut gubernur yang sudah dikubur menurut protokoler COVID-19 sudah ribuan. Dan bahkan terus meningkat sampai saat ini di Indonesia. Di Indonesia secara nasional per 22 Agustus ya kemarin, 22 Agustus sudah tembus 151.498 yang terkonfirmasi. Jadi terus meningkat. Ini yang terdata ya, Ustadz ya. Yang terdata, yang belum terdata juga mungkin sangat banyak. Kita wallah alam nggak tahu. Nah oleh karena itu kami sebagai tenaga kesehatan mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan tahun baru Islam ini juga kita bisa hidup menjadi lebih baik, lebih bersih. Nah, dengan kehidupan yang baru. Artinya yang sebelumnya tidak terbiasa memakai masker, sekarang kemana-mana pakai masker. Bahkan sholat berjamaah di masjid pun pakai masker. Karena menjaga diri kita dan orang lain. Jadi maskerku bisa menjaga diri orang lain dan masker orang lain juga bisa menjaga diri kita. Kemudian juga kita bisa mencuci tangan kita dengan air mengalir dan juga bisa menjaga jarak 1-2 meter. Meskipun itu usaha-usaha itu sudah dilakukan, tapi karena memang ini bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, bahkan berbulan-bulan, dan bahkan sampai kapan kita belum tahu. Kita hanya bisa berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala alam jagat raya, mudah-mudahan bisa menghilangkan di muka bumi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah saya menyapa juga semua subscriber atau semua yang hadir pada malam hari ini di Islamic Wisdom TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah menjadi lebih berkah. Tahun ini lebih baik akhlaknya, lebih baik ilmunya, lebih baik amalnya, lebih baik insya Allah rizkinya. Nah, rizkinya insya Allah makin melimpah, rizki yang halalan, thayyiban mubarakan fi. Bagi yang masih menghafal Al-Quran, lebih baik hafalan Qurannya.
mungkin bisa meningkat dari 3 juz, 5 juz, dan seterusnya. Dan tadi kita untuk bisa menyampaikan juga YouTube kami. Nah, YouTube kami ini bisa dilihat di Dr. Abul Official. Jadi Dr. Abul Official mudah-mudahan bisa juga menginspirasi bagi kita semua dan menjadi penebar kebaikan, dan terutama juga juz 30. Insya Allah kita berusaha bagi sahabat-sahabat yang belum bisa hafal Al-Quran juz 30, ya, atau anak-anak kita yang masih dalam tahap menguatkan hafalan juz 30, nah, bisa mengikuti di Dr. Abul Official. Mudah-mudahan bisa membantu insya Allah. Begitu dulu Ustadz. Tafadhol. Ya, jazakumullah khairan. Tadi sudah dikenalkan Dr. Abul A'la Al-Maududi, beliau punya channel Dr. Abul Official. Nanti para netizen, warganet silahkan bisa melihat bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan yang lainnya banyak sekali. Termasuk bagaimana beliau terus aktif mengedukasi masyarakat, terutama di masa seperti ini. Baik, sebelum kita beranjak ke tema kekinian, kita ingin dengar ini dari Ustadz Abul A'la Al-Maududi, dari dokter, bagaimana dulu, ini kan beliau ini spesialis paru yang hafal Al-Quran. Spesialis paru yang hafal Al-Quran, tadi saya coba cari di Google itu, ada nggak spesialis yang hafal Al-Quran, dan hafalan Al-Qurannya 30 juz mungkin, ternyata belum ketemu. Nah, ini kita ingin dengar cerita bagaimana dulu beliau menghafal Al-Quran di sekolah tidak berasrama, pulang pergi. Ya. Kemudian durasi waktunya hanya 3 tahun. Gimana mungkin cerita ini biar bisa menginspirasi warganet ini, Ustaz? Baik, syukran jazakallah Dokter. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran di salah satu lembaga yang memang sudah cukup ma'ruf, di lembaga tahfidz Quran Al-Hikmah di Jalan Bangka 2, Jakarta Selatan. Alhamdulillah dari sana banyak sekali para alumni-alumni yang sudah hafal Al-Quran. Saat itu kami belajar di sana saat menghafal Quran kira-kira kelas 1 SMP. Salah satu sanawiyah. Alhamdulillah selesai 3 tahun kita bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran langsung mutkin, langsung kuat. Jadi bukan dihafal hanya pindah halaman. Yang kebanyakan orang semangat menghafal tapi kurang semangat untuk meroja Al-Quran. Jadi menghafalnya banyak. Sudah berapa juz? 5 juz. Nah, begitu dites hanya halaman terakhir. Halaman terakhir juz 5. Jadi jarang yang kuat, apalagi kalau non asrama. Jadi semangat belajar Al-Quran, menghafal Qurannya tinggi, tapi merojanya kurang. Biasanya kalau sudah banyak hafalannya ditumpuk, biasanya sudah kurang gairah karena merasa dia menghafal, tapi dia juga tidak mengulang. Padahal kalau kita kombinasi dengan memori di otak kita, hafalan Al-Quran yang pernah kita hafal, kalau kita murojaah itu sangat ringan sekali. Dan itu biasanya keengganan atau ketidakmauan seseorang untuk mengulang lagi hafalan Qur'annya. Misalkan kita hafalkan Al-Quran juz 1. Halaman pertama kita setorkan hari ini. Besok halaman kedua. Besok lagi halaman ketiga. Besok keempat. Nah, karena dia semangat menghafal Quran, tapi dia lupa untuk meroja Al-Quran. Padahal kalau dia meroja sedikit saja, maka itu akan menempel lebih kuat lagi. Nah, itu yang kami rasakan. Dan alhamdulillah kami diajarkan oleh ustadz-ustadz yang insya Allah ikhlas, dan mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan. Salah satunya kami setor hafalan dengan Al-Ustadz Hizbullah Undu Al-Hafidh. Beliau dari Sulawesi, dan kami menyetorkan juga sempat ke Ustadz Muzammil almarhum. Beliau juga mengajarkan Al-Quran di Al-Hikmah, dan kami juga setorkan hafalan Quran kami 30 juz ke Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Alhamdulillah kami setorkan 30 juz
dan bahkan terakhir kami setorkan itu 4 juz dalam satu duduk. Saya setorkan hafalan Quran kami. Dan alhamdulillah kami lanjutkan lagi untuk mengikuti halaqah Quran dengan Ustadz Dr. Ahsan Sakha Muhammad, dan melalui beliaulah kami mendapatkan sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ijazahkan kami 30 juz. Alhamdulillah kami setorkan 30 juz. Memang cukup lama karena memang bertahap. Mulai dari juz 1, juz 2, juz 3 terus sampai selesai 30 juz, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan diberikan ijazah dari beliau. Dan menurut beliau kami ini baru yang ke-6 saat itu. 2 itu orang Malaysia. Jadi baru 6 orang, padahal beliau mengajar dari tahun 87. Tahun 87 sudah mengajarkan Al-Quran karena memang mungkin keistiqomahan untuk bisa terus menyetorkan hafalan Quran, terus juga waktunya beliau sangat sibuk. Alhamdulillah kami diberikan kemudahan. Jadi 3 tahun selesai itu saat SMP. Jadi SMP kelas 3 sudah hafal Al-Quran 30 juz, dan alhamdulillah sudah mutqin. Artinya begitu ditanya hafalan Qurannya, ya bisa melanjutkan hafalan Qurannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana Ustaz, Dokter, bagaimana menjaga suasana? Karena ini kan sekolah pulang pergi. Biasanya kita kalau sedang di halaqah mungkin bisa menghafal Al-Quran, murojaah. Bagaimana ketika di rumah? Dan menyiapkannya itu kapan? Kira-kira. Iya, betul. Kalau sekarang justru itu kalau dilihat dari fasilitas itu lebih mudah. Justru sekarang sangat mudah karena setiap waktu kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dan Syekhul Qurwa fil alam. Syekh Dr. Abdurrahman Sudais, Syekh Shuraim, atau Syekh Ibrahim Al-Akhbar, atau bahkan Syekh Mahmud Al-Husari, atau Syekh Mishari Rasid Al-Afasi, atau Syekh Minshawi, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah, kita tinggal puter-puter. Nah, itu yang saya sering sampaikan, kalau kita ada waktu, bahkan Syekh Sudais itu bisa kita ajak main dia. Kita putar sambil kita jogging. Kita ulang lagi dia baca Al-Fatihah, ulang lagi baca Al-Fatihah, ulang lagi baca. Nah, artinya dia disuruh ulang terus mau. Ya, Syekh, ulang lagi, kita ulang lagi. Nah, dia mau ibaratnya. Syekh siapa namanya? Mishari Rasid Al-Fasi. Dia kan sangat sibuk. Nah, cuma karena kita punya, kita bisa ulang lagi, Syekh, ulang lagi, bisa 10 kali kita ulang. Nah, itu sangat memudahkan sebenarnya, terutama kalau untuk anak-anak, karena memang sesuai baca Al-Quran itu, Qul huwallazi ansyakum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Artinya pendengaran itu disebut lebih dahulu dibandingkan penglihatan. Artinya ketika dieksplorasi panca indera, ternyata dalam kedokteran itu sangat sensitif perkembangan dari pendengaran, karena memang pendengaran itu tidak pernah istirahat, artinya dia selalu mendengar. Nah, anak itu saat dia tidur, nah pendengarannya tetap, kalau kita kasih suara kenceng dia akan terbangun karena sungguhnya dia terus panca inderanya terus berjalan, aktif. Nah, kemudian ketika dipasangkan, apalagi sekarang ada speaker aktif yang harganya cuma 300.000, 350.000, itu diputar terus, itu sangat mudah bagi anak-anak itu. Wah, surat An-Naba diputar, wah udah bisa hafal Quran. Apalagi ada YouTube sekarang, kalau kita ambil konten-konten Islami, konten-konten Al-Quran, konten-konten hafalan Al-Quran, itu kita putar-putar terus. Itu sangat membantu. Nah, cuma bedanya memang godaan itu yang cukup besar. Nah, bagaimana ada di sini peran orang tua. Kalau memang dia tidak di sekolah, tidak juga masuk pesantren, dia ada di rumah dengan program pembelajaran jarak jauh, maka peran orang tua sangat dominan. Kalau orang tuanya friendly, orang tuanya membuka suasana yang nikmat, nyaman, sukacita, maka anak itu akan terbangun. Ketika anak itu semangatnya untuk bisa menghafal Quran, mendengarkan Al-Quran, maka justru insya Allah sangat mudah.
Nah, dan yang paling juga membantu adalah hafalannya itu adalah dievaluasi. Artinya disetorkan hafalan Qur'annya. Jadi kalau sudah hafal Quran satu halaman, disetorkan. Nah, kalau tidak ada ustadznya, bisa disetorkan kepada abinya atau uminya, kemudian disimak. Kalau abi dan uminya tidak hafal, disimak. Nah, kemudian halaman 1, nah, kemudian halaman 2. Memang agak capek, tapi manfaatnya besar. Tapi kalau memang ada fasilitas via Zoom, itu juga bisa membantu. Artinya kalau kita ada semangat, insya Allah ada jalan. Dan justru sekarang ini adalah lebih mudah dibandingkan saat-saat dahulu. Cuma bedanya terkadang fasilitas itu lebih mudah membuat orang lebih malas. Jadi orang membuat orang malas, membuat orang nggak semangat karena semuanya serba ada. Semuanya sekarang serba ada. Ilmu seperti apa aja ada. Kalau kita tinggal klik ada. Terus juga kitab-kitab sekarang sudah dibukukan melalui file-file. Semuanya sudah ada. Cuman semangat untuk mengkajinya, menghafalnya, dan mentadaburkannya atau bahkan menghafal Qur'annya itu agak kurang. Maka diperlukan motivasi-motivasi semangat untuk bisa mendekatkan diri pada Al-Quran. Nah, dulu pengalaman pribadi dokter, apa yang paling memotivasi? Yang paling memotivasi ketika remaja kan waktu itu sukanya main, nonton, dan lain sebagainya. Apa yang paling memotivasi sehingga mau menghafal Al-Quran di sekolah pulang pergi? Ya, baik. Nah, ini motivasi kami. Alhamdulillah kami punya orang tua kami namanya adalah almarhum Haji Muhammad Toha. Beliau saat itu menjadi ketua Yayasan Al-Hikmah. Saat beliau masih hidup, beliau menjadi ketua Yayasan Al-Hikmah, kemudian ketua Masjid Al-Hikmah. Nah, beliau pesankan ke saya waktu kami ini masih SMP, masih MTS. Saat itu dia sampaikan di Masjid Al-Hikmah itu ada ustadz kita, yang pertama tahun 92 yang saya ingat adalah Ustadz Sofyan Nur Al-Hafidh. Dia mengimami dan memulai tarawih di Masjid Al-Hikmah itu satu malam satu juz. Dan itu adalah perdana sekitar tahun 92. Kemudian diteruskan lagi oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Nah, saat itu ayah kami atau bapak kami ini bilang ke saya, langsung dia bilang ke saya tuh, kira-kira kamu bisa nggak ngafal Quran nanti jadi imam di Masjid Al-Hikmah ini? Dia bilang gitu. Karena bapak pengen banget dengerin anak bapak itu bisa hafal Quran 30 juz. Kayak dia bilang gitu, seperti Ustadz Sofyan Nur baca Al-Quran. Nah, dia langsung sendiri tuh yang ngomong ke saya waktu saya masih kecil. Maksudnya bukan kecil banget ya, artinya masih remaja. Saat itu mau anggaplah umur 11-12 tahun. Nah, kata-kata itu ternyata saya betul-betul ambil atau saya betul-betul renungkan. Saat itu saya langsung insya Allah dalam hati saya akan hafalkan Al-Quran. Langsung dicarikan oleh beliau ustadznya, alhamdulillah ustadznya ada, lembaga tahfidz Quran Al-Hikmah, saya didaftarkan oleh beliau, kemudian disuruh ikut, suruh hafalan Quran. Sampai akhirnya alhamdulillah selesai, dia masih ada. Saya kelas 3 SMP, kemudian kami jadi imam. Mau jadi imam, alhamdulillah dia begitu bangga dan bahagianya. Setiap tamunya yang datang ke rumah dia bilang, ini anak saya nih, anak 11 ini. Kami ini 12 bersaudara. Jadi saya anak ke-11, kalau semuanya komplit justru ada 18. Jadi cukup banyak dari satu orang ibu. Tapi sudah wafat, sekarang tinggal 11. Ini kalau ada semua saya anak ke-17. Kalau yang ada 12 saat itu, kami anak 11. Nah, dia bilang setiap tamu yang datang, kalau ada saya berpapasan itu, dia infokan kepada tamunya, ini anak saya hafal Quran 30 juz. Jadi dia bahagianya luar biasa. Saya merasakan pun dia tuh merasa bahagia, bangga anaknya hafal Quran. Senangnya luar biasa. Saya melihat dari rawat wajahnya, dari semangatnya, dari merasa dia terhibur anaknya hafal Quran.
Bahkan saya kalau mau imam, itu subuh tuh udah dibangunin oleh beliau. Karena kami itu duduk tidur di atas lantai 2. Beliau tuh di bawah lantai 1. Jadi kalau mau subuh, kira-kira 10 menit, 15 menit mau subuh, dia naik ke atas. Sama dia diketok-ketok, bangunkan. Bangun. Mau subuh, siap-siap imam di Masjid Al-Hikmah gitu. Jadi dia mau pesankan kayak gitu. Jadi alhamdulillah semangat beliau itu tinggi dan alhamdulillah kesampaian. Cuman kami saat di wisuda di Masjid Al-Iya Nurul Iman di Pertanian tahun 99, kira-kira 1 bulan sebelumnya Bapak itu udah wafat. Nah, saat Bapak itu wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, saat beliau menjelang kematiannya, dia panggil anak-anaknya dan dia termasuk memanggil saya. Dia bilang, saya mau nih anak saya ini jadi dokter. Nah itu. Saya di Rumah Sakit Pusat Pertamina saat itu kita beda 1 tingkat. Kalau tidak salah kami itu di lantai 6. Nah Bapak Presiden Soeharto, itu mantan Presiden Soeharto itu di lantai 5. Lagi sakit juga. Nah kemudian beliau sampaikan, saya mau anak saya ini jadi dokter. Dia panggil anaknya yang lain, tolong sampaikan wasiat Bapak, kami ini ingin anak kami menjadi seorang dokter. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan amanah beliau untuk menjadi dokter. Alhamdulillah juga menyelesaikan juga dokter spesialis paru di FKUI. Alhamdulillah kami juga sudah selesaikan amanah itu. Dan ini kami dedikasikan buat orang tua kami, almarhum Haji Muhammad Toha dan ibu kami, Ibunda Haja Maimunah. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fikum dokter. Jadi bagaimana orang tua itu bisa menjadi inspirator utama ya. Inspirator utama untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, kemudian kuliah kedokteran. Nah pada perjalanan berikutnya setelah dari MTS Al-Hikmah itu kan ke SMA negeri. Nah itu bagaimana kok bisa memilih SMA negeri, kemudian bagaimana menjaga hafalan Al-Quran di tengah lingkungan yang terbuka. Beda dari MTS tadi, ujiannya bisa jadi lebih besar begitu. Gimana itu? Betul. Ya, betul. Terima kasih, jazakallah dokter. Nah kami saat di MTS Al-Hikmah, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah guru-guru kami dan termasuk Ustadz Dr. Abdul Ghani juga pernah mengajar di MTS Al-Hikmah yang saat ini sudah menjadi SMPT. Mudah-mudahan insya Allah jasa-jasa guru kami mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kami masuk ke sekolah negeri, karena memang keinginan saya juga kuat untuk masuk ke kedokteran, karena ada wasiat sebelumnya waktu kecil itu memang udah sering disampaikan bahwa orang tua kami ini ingin anaknya jadi dokter. Nah terus kami sampaikan, kami berusaha untuk masuk, alhamdulillah sudah masuk sekolah SMA negeri. Awal-awal biasa kita kaget ya, karena biasa kami di MTS Al-Hikmah itu kan pisah seperti pesantren ya, laki-laki, perempuan-perempuan, kita nggak pernah ketemu, nggak pernah papasan, terus juga nggak pernah ada komunikasi, jadi udah seperti wilayahnya sendiri-sendiri. Ya, karena memang dari sejak dulu di sekolah kami begitu. Begitu masuk SMA, hari-hari pertama kita kaget, sekolahnya campur, terus laki perempuan, kemudian perempuan nggak pakai jilbab, terus juga pakaian rok. Kemudian kami juga dipaksa untuk satu bangku dengan perempuan juga saat waktu awal-awal itu di masa orientasi sekolah. Wah, tiap hari itu kita istighfar aja udah. Astagfirullahaladzim. Artinya karena aneh dan nggak biasa dan memang kehidupannya langsung beda sekali. Gitu. Udah gitu, sudah itu pelajarannya agamanya hanya 2 jam. Satu pekan hanya 2 jam. Sedangkan kita sekolah di MTS Al-Hikmah itu setiap hari ada bahasa Arab, ada hadis, ada fikih, ada sejarah, ada nahwu, ada sharaf tiap hari. Tiap hari ada tahfidz Al-Qur'an, di sana boro-boro tahfidz. Nah, kemudian
hanya cuma 2 jam. Ya alhamdulillah adaptasi. Alhamdulillah. Untuk Al-Qur'an, nah kelebihannya, nah memang saya rasakan sendiri. Kelebihannya menghafal Al-Qur'an saat kecil artinya masih remaja, itu kuat, hafalannya kuat banget ya. Mungkinnya kuat. Jadi walaupun saya nggak merojaah, itu hafalannya kuat. Alhamdulillah seingat saya, dari mulai saya hafal Quran, selesai kira-kira tahun, anggaplah tahun 99 atau 98 ya. 98 saya selesai, sekarang 98, 2008, 2018, sekarang 22 tahun yang lalu. Itu nggak pernah lupa. Maksudnya nggak pernah lupa, nggak nyambung gitu. Misalkan, saya bisa nerusin. Walaupun saya nggak pernah merojaah. Artinya merojaahnya nggak sekuat orang merojaah tiap hari gitu. Tapi alhamdulillah karena itu menghafalnya saat SMP. Apalagi orang menghafalnya saat SD. Artinya wah kuat hafalannya. Ya seperti peribahasa mengatakan seperti mengukir di atas batu kan. Kuat. Ya, artinya waktu kecil kuat sekali hafalan kita. Nah, saya waktu setoran hafalan Al-Quran dengan Ustadz Izbullah Undus, ingat saya surat Asy-Syu'ara itu sekitar 5 lembar ya, 5 lembar setengah jusan itu. Kan itu suratnya pendek-pendek. Saya setoran alhamdulillah sekali duduk satu surat setoran pertama tanpa salah. Alhamdulillah itu, karena keinginan kita kan semangat ya. Wah, itu kalau untuk hafalan insya Allah saya kuat. Saya bisa hafalin. Semangat, alhamdulillah. Nah sampai sekarang enak gitu, maksudnya nggak repot. Tapi kalau kita punya murid-murid nih yang udah lumayan ya umurnya ya, bukan lanjut usia juga, bukan. Artinya udah 30-an, 40-an. Store pekan ini, pekan depan lupa lagi. Store pekan ini, pekan depan lupa lagi. Berat gitu rasanya. Apalagi suruh murojaah. Kalau kita paksain besoknya udah nggak, wassalamualaikum, udah pergi lagi dia. Artinya malu karena hafalan Qurannya nggak nambah-nambah. Apalagi suruh merojaah. Tapi ketika kita waktu kecil itu enteng. Jadi kalau di SMA itu udah. Dan kami itu merojaah bukan seperti pegang Al-Quran, menghadap kiblat, duduk, niat untuk merojaah. Enggak. Kita itu karena udah hafal Quran udah dari sejak SMP, jadi baca hafal Quran udah kuat. Ya kita sambil jalan aja udah hafal bisa. Sambil naik motor kita baca Quran. Kemudian naik mobil. Saya kalau ke rumah sakit, di samping kita baca Al-Ma'thurat, kita baca Quran. Kayak tadi pagi saya jogging, saya baca tuh juz 8. Satu juz tuh dapat. Alhamdulillah juz 8. Jadi saya pagi tadi, alhamdulillah ini tahadduts bi ni'mah aja, saya qiyamul lail dapat 1 juz 7. Qiyamul lail. Alhamdulillah saya teruskan imam di Masjid Al-Hikmah. Imam subuh. Kemudian saya lanjutkan lagi jogging. Jalan biasa, Al-Ma'thurat selesai. Setelah Al-Ma'thurat selesai, saya baca mulai dari walau anna nazzalna ilaihimul malaika juz 8. Selesai sampai juz 8. Mau masuk juz 9. 2 juz itu enggak khusus waktunya. Artinya kita bisa ini, udah selesai. Udah. Saya pikir udah 2 juz, sudah selesai, kita bisa urusan-urusan lain. Ya artinya tidak dikhususkan untuk merojaah karena kita sudah terbiasa. Nah, kalau saya jalan sendiri naik mobil ke rumah sakit bolak-balik saya bisa baca 1-2 juz. Gitu. Jadi udah terbiasa kita baca Al-Qur'an. Artinya bukan seperti orang yang lupa gelap gitu. Kan kita banyak punya murid, ditanya ini suratnya aja dia lupa. Suratnya apa? Wah, suratnya udah lupa. Padahal dia hafal Quran 20 juz, tapi suratnya aja lupa. Apalagi melanjutkan bacaannya udah gelap. Jadi gitu. Itu kelebihannya. Artinya kalau kita punya anak, kalau anak kita bisa hafal Quran SDA, insya Allah udah. Makanya rata-rata yang dari Kudus, ada apakah yang Buul Quran atau sejenisnya, di hafal Quran biasa dari SD, walaupun tajwidnya mungkin belum begitu bagus, tapi begitu dia udah diperbagus, rata-rata hafalan Qurannya kuat. Karena dia saat dini menghafal Quran. SD, SMP itu lebih kuat lah dibandingkan SMA, apalagi kuliah. Artinya kalau kuliah oke, kuat, tapi biasanya kekuatannya nggak begitu kuat. Kecuali mungkin kalau dia betul-betul hamasanya tinggi, mengulangnya berterus-terus, mungkin dia bisa kuat juga. Tapi untuk SMP itu kuat. Seperti kita hafal Quran, kan awal-awal kita hafal Quran, juz berapa kita mulai? Apakah kita mulai dari juz 30 atau 29 atau juz 1, juz 2? Nah, hafalan pertama itu kan jauh lebih kuat dibandingkan hafalan-hafalan kita yang belakangan.
Itu memang seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum dokter. Berarti penting bagi para warganet yang ingin mendidik anak-anak menjadi penghafal Al-Quran sedini mungkin sudah dimulai ya di usia SD jika memungkinkan. Nah, tadi yang cukup ideal adalah usia SMP. Nah, ini cukup menarik ini. Kita kadang sudah tua baru punya semangat gitu ya, sementara di usia sebelumnya kita tidak punya harapan seperti itu. Baik, pada perjalanan berikutnya setelah SMA kemudian ingin memenuhi wasiat orang tua, bapak, kemudian masuk ke kuliah ke kampus di kedokteran. Kemudian pada saat yang sama kuliah juga di UIN. Nah, ini kan biasa ini. Gimana ceritanya, apa motivasinya kuliah S1 langsung di 2 kampus ini? Kemudian belum lagi harus menghafal Quran. Kuliah kedokteran itu kan kuliah yang cukup berat, yang selama ini dipahami, dipersepsikan oleh masyarakat. Gimana dokter? Kalau dari keinginan tuh saya sebenarnya lebih senang tuh adalah ilmu agama. Ya, seperti doa-doa Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi faqih dalam agama. Itu sebenarnya keinginan kami itu maunya seperti itu. Sempat saya mencoba untuk masuk di Lipia tahun 2002. Saya tiba-tiba malam tuh keinginan masuk Lipia. Akhirnya ada yang daftarin. Alhamdulillah paginya baru sempat belajar. Nah, begitu saya tes di Lipia itu, karena alhamdulillah saya punya hafalan Al-Quran, syekhnya ada yang uji itu dari Sudan, dari Saudi, kemudian dia mengatakan kam juz'an hafidha. Alhamdulillah saya bilang saya hafal Quran semua. Wah, dia langsung kaget. Akhirnya langsung, ini kok dari SMA hafal Quran semua. Nah, akhirnya dia nggak percaya, dia tes sama dia. Alhamdulillah lancar, nggak sama sekali salah. Udah langsung dia bilang, kholas. Saya langsung, nih kayak diterima nih. Nah, setelah saya lihat pengumumannya, ternyata alhamdulillah diterima, itu nomor 1, diterima. Udah, akhirnya saya nikmat, memang tempat saya di sini nih. Artinya saya masuk di Lipia, Jamiatul Imam. Nah, alhamdulillah saya masuk itu 2002. Tapi ternyata qadarullah saya juga diterima di Fakultas Kedokteran, sehingga teman-teman saya sudah kita cukupkan. Kemudian saya izin kepada syekh-syekhnya, karena setiap saya kuliah, kalau syekh Arab itu kan senang kalau orang hafal Quran. Udah saya dipanggil bacain surat ini, udah saya bacain surat Al-Ahzab, saya bacain surat ini. Karena kita tinggal recall aja udah hafalan Quran kita. Itu senang, ustadznya senang. Nah, ternyata qadarullah masuk kedokteran. Nah, kemudian setelah saya berjalan kedokteran 4 semester, nah, saya keinginan itu muncul kembali. Saya mau masuk kuliah syariah. Syariah, alhamdulillah di UN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada kuliah syariah Profesor Dr. Haji Amin Suma. Beliau buka ekstensi yang programnya sore. Tapi tetap posisinya sama dengan yang pagi, cuma yang sore memang waktunya saja yang berbeda. Alhamdulillah setelah selesai kuliah kedokteran, saya lanjut lagi masuk 4:30. Jadi mulai 4:30 sore itu selesai sekitar jam 8:30 atau jam 9. Setiap hari itu. Jadi kita kuliah pagi, selesai kedokteran, kemudian semester kedokteran selesai, belajar fisiologi, kemudian balik lagi kita masuk ke kuliah syariah. Kuliah syariah belajar lagi bahasa Arab, belajar lagi hukum Islam. Yang ustadz-ustadz itu yang kita kenal semula di syariah. Ada Prof. Amani, kalau Prof. Amani di adab ya. Ada Prof. Huzaima, terus juga ada Prof. Amin Suma dan lain sebagainya. Alhamdulillah selesai dari situ, kemudian selesai untuk di Fakultas Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kemudian terakhir baru-baru ini dokter alhamdulillah sudah menyelesaikan program spesialisasi
pulmonologi atau sudah menjadi dokter spesialis paru. Padahal sebelumnya juga kuliah S3 di UIN Syarif Hidayatullah dan sudah selesai, kemudian di Ibnu Khaldun sudah selesai. Nah, ketika mengambil spesialisasi paru, ini perjuangannya saya dengar juga sangat luar biasa, karena tidak mudah untuk masuk program spesialis, kemudian mujahadahnya juga sangat luar biasa. Bagaimana waktu itu bisa mengambil spesialis paru? Iya. Ya, alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah la haula quwata illa billah. Saya sudah menyelesaikan juga di S3 UIN Jakarta, karena ya kita juga menarik kan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil doktor, alhamdulillah bisa selesai dengan promotor kami almarhum Profesor Dr. M. Tajudin, beliau juga dokter dan mantan rektor UI dan dekan Fakultas Kedokteran, spesialis andrologi, dan promotor saya Prof. Amadi Lubis, beliau salah satu promotor kami, kemudian saat ini menjadi rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, kemudian kami ingin juga memperdalam pendidikan Islam, karena memang pendidikan Islam itu harus baik gitu ya. Artinya orang-orang Islam, orang-orang yang memiliki jati diri Muslim itu harus bagus. Pendidikan Islamnya juga bagus. Alhamdulillah kami mengambil doktor pendidikan Islam dengan promotor saya itu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Alhamdulillah selesai di sana, dan alhamdulillah setelah selesai kami tertarik untuk terjun lagi untuk praktek kedokteran. Ya, jadi kedokteran spesialis. Nah, saat itu saya punya sama-sama dosen di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, yaitu Dr. Mukhtar Ihsan, spesialis paru konsultan, Mas. Kami juga mengajar di UIN, Fakultas Kedokteran. Kemudian saya tanya beliau bagaimana, karena beliau spesialis paru, saya wawancara dulu dengan beliau, kemudian bertanya-tanya dan akhirnya membuat saya tertarik. Begitu saya tertarik, alhamdulillah saya daftar di FKUI, alhamdulillah diterima, dan alhamdulillah masuk 2016 Juli dan alhamdulillah selesai Juli 2020. Dan alhamdulillah Allah berikan kelancaran, kesehatan, dan tidak disangka dan tidak diduga bulan Maret itu ternyata terjadilah pandemi global yang memang mulai dari Wuhan, Tiongkok 31 Desember 2019, kemudian masuklah diumumkan tanggal 2 Maret oleh Presiden RI kita, kemudian terus akhirnya meningkat sampai saat ini, dan spesialis paru atau saat itu kami PPDS, kami bertugas di rumah sakit Persahabatan, yang memang kami sebelumnya tidak pernah menyangka, kami sebelumnya tidak pernah menduga, ternyata sampai akhirnya outbreak dan terus sampai saat ini. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia, terjadi lebih dari 216 negara. Dan kematian untuk di dunia itu sudah sangat besar, lebih dari 700.000, dan yang positif sudah lebih dari 22 juta. Dan ini terus meningkat. Sampai saat ini ya masih wallahu alam. Dan itu kami betul-betul terjun untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini, mulai dari GD, kemudian Pinere, ruangan isolasi bertekanan negatif, kemudian sampai ICU. Kemudian kalau yang perburukan, memerlukan mesin ventilator, harus diintubasi, kemudian dirawat di ruang ICU, atau di ruang saat itu pernah di Pinere ada juga ICU-nya. Dan itu kematian demi kematian kita bisa lihat mulai dari pasien yang silent hipoksia, yang saturasinya dia datang, kemudian kami pakai lengkap dengan pakaian APD lengkap, kemudian kita cek pasiennya sadar, tapi ternyata dia silent hipoksia. Saat kita cek saturasinya hanya 68%. 68% saya tanya saat itu, dia bilang nggak sesek. Saya pikir ini nanti udah bisa ARDS, acute respiratory distress syndrome, gagal napas, nah nanti bisa diintubasi.
Nyatanya betul, kita masukkan, kemudian kita observasi, akhirnya mulai turun, kita kasih NRM 15 liter, nggak lagi naik juga, kita kasih OptiFlow, nggak naik juga, sampai akhirnya kita intubasi, akhirnya nggak lama setelah itu juga meninggal. Artinya keadaannya ya seperti itu. Nah, kita berdoa juga kepada Allah, semoga tenaga kesehatan itu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pengalaman yang begitu luar biasa, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dokter. Nah, kemudian terakhir ini, sebelum nanti kita akan melihat pertanyaan barangkali dari warganet terkait dengan pendidikan Al-Quran, kemudian terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak agar bisa tetap istiqomah. Kemudian juga tidak kalah menariknya, beliau punya menyelesaikan studi di 6 fakultas, kemudian di berbagai perguruan tinggi. Bagaimana kiat nanti menyelesaikan skripsi, dan ini juga menarik untuk para mahasiswa yang kuliah satu jurusan saja mungkin 5-6 tahun belum selesai. Nah, ini bagaimana kiatnya mengambil program spesialis paru 8 semester. Itu bagaimana mengatur waktunya, bagaimana harus bisa menjaga semangat untuk bisa selesai secepat mungkin. Nah, bagaimana itu, Dokter? Iya. Ya, syukran jazakumullah khairan katsira Syekh Dr. Abdul Ghani. Alhamdulillah, kalau untuk sekolah sesungguhnya yang paling penting adalah fokus. Jadi fokus itu konsentrasi. Jadi fokus, konsentrasi, seperti kita jalan ke sebuah tempat, kemudian saat berjalan dari A ke B, kita fokus melihat mobil Alphard berapa kali yang lewat. Nah, saat kita jalan, lewat mobil Alphard kita hitung. 1, 2, 3, sampai ke tempat B, kita lihat ada 10 mobil Alphard. Nah, itu fokus adalah konsentrasi satu titik. Nah, artinya kalau dia nggak fokus, ketika sampai ke tempat B, ditanya mobil Alphard berapa kali yang lewat, dia nggak tahu. Apa maksudnya? Maksudnya ada, kalau udah sekolah, udah fokus. Jadi jangan cari-cari yang lain, sampai itu bisa cepat selesai. Banyak orang datang ke kampus, begitu dia sekolah, niatnya sekolah, tapi banyak niat-niat yang nggak diniatkan. Jadinya menjadi penghambat. Satu, misalkan dia pacaran. Begitu dia pacaran jadi berantakan. Yang tadinya dia niatnya sekolah, mencari ilmu, menuntut ilmu, akhirnya dia pacaran, berantakan. Artinya kena virus jambu merah. Udah. Yang kedua, dia ternyata ada temennya ngajakin bisnis, akhirnya dia ikutan bisnis. Udah ikutan bisnis, ayo berantakan sekolahnya udah. Yang ketiga, dia ikut organisasi. Bagus ikut organisasi, artinya bisa mengembangkan diri. Tapi jangan justru punya pandangan organisasi itu justru yang dominan, dan akhirnya dia lupa bahwa tugasnya dia adalah belajar. Artinya larut malam untuk rapat, larut malam harus meeting, larut malam harus, akhirnya habis waktunya. Artinya yang intinya itu tidak dikejar. Itu yang pertama. Kalau kita berusaha, insya Allah Allah kasih jalan. Kan ayat-ayatnya udah jelas. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra. Semuanya udah ada jalannya. Selagi kita hidup di dunia, insya Allah itu Allah kasih jalannya. Jalannya beda-beda. Nah, kalau kita fokus, begitu kita masuk ke sekolah, kita fokus, insya Allah bisa selesai. Kita yakin Allah kasih kemudahan. Istilahnya fokus ini juga tadi harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Ikhtiar, usaha, insya Allah itu akan ada jalan. Seperti kalau kita buka Al-Quran surat Maryam, bagaimana seorang Maryam begitu dia lahir itu diminta oleh Allah untuk mengoyak pohon. Orang lahiran itu kan turun mesin ya. Beratnya luar biasa. Ya artinya dia melahirkan, tapi Allah bilang wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya.
fakuli washrabi wa qarri 'aina, dan seterusnya. Artinya di situ yang dikhususkan adalah usaha. Ada usahanya. Nah, biasanya nih kalau orang sekolah S1, S2, S3 itu biasa terbentuknya adalah skripsi, tesis, atau disertasi. Itu yang paling mentok biasa di situ. Itu kita harus punya mental baja. Mental baja itu artinya apa? Kalau kita mengajukan judul, kemudian direvisi, kemudian ulang lagi, itu udah mainan kita. Istilahnya memang tempat kita untuk ditolak, memang tempat kita untuk dimarahi, memang tempat kita untuk dibentak-bentak, itu udah terbiasa. Artinya kalau kita udah biasa, itu memang makanan kita, namanya orang sekolah. Ingat, orang sekolah itu memang tempatnya salah, maksudnya tanda kutip ya. Karena kita sekolah, kita butuh. Jadi kita terus kejar terus. Nah, kalau namanya orang belajar, kalau orang belajar salah, wajar kan, dia lagi belajar. Makanya dia mau belajar, cari yang benar kayak gimana. Nah, maka terus. Jadi kalau kita salah tuh gak usah putus asa. Ya, wala tayasu min rauhillah. Jadi terus. Nah, kalau dia udah bisa dia ngajar. Kan kita belajar. Nah, kita belajar terus. Nah, biasanya skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu biasanya yang 3 itu yang membuat orang jadinya mundur sampai akhirnya dia tidak punya lagi timeline, nggak punya lagi progress report, nggak punya lagi udah akhirnya terbengkalai. Biasanya banyak dokter-dokter di UIN Syarif Hidayatullah begitu. Jadi dulu kita kan ada WIP 4 kali ya, work in progress ada 4 kali. Itu capeknya kan luar biasa karena profesor-profesor selalu menguji, ulang lagi, menguji, diulang lagi, menguji bertahun-tahun. Tapi kalau kita yakin Bismillah terus aja kita nggak, insya Allah ada jalan. Dan ternyata alhamdulillah ada jalan. Dan semuanya sepertinya seperti itu. Artinya kalau kita usaha, insya Allah ada jalan. Tapi ada salah seorang teman kami itu, dia memberikan semangat buat kita. Kalau kita lagi pusing atau kita lagi lemas mengerjakan skripsi atau tesis disertasi, buka aja laptop, tulis apa aja, apa kata pengantarnya atau kata penutupnya atau bahkan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada istri saya yang telah memberikan saya semangat. Pokoknya tulis apa aja. Nanti mulai muncul semangat lagi. Gitu. Wallah a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum dokter. Mudah-mudahan ini banyak menginspirasi baik buat orang tua, buat mahasiswa, kemudian bagi mereka yang berada di sekolah-sekolah negeri ya, atau di sekolah yang notabene bukan pesantren atau sekolah Islam tertentu, supaya bisa tetap istiqomah dan ternyata kita memang bisa tetap konsisten, komitmen di berbagai lingkungan dimanapun kita berada ketika kita sudah punya pegangan yang kuat. Baik, kita akan lihat ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Yang pertama dari Ahmad Tumadi. Ustadz Abul A'la, bagaimana caranya agar mungkin usia SMP seperti apa cara menjaga hafalan pada saat dulu? Bagaimana mengaturnya itu? Sekolah pulang pergi, setoran, harus nambah hafalan, murojaah, kemudian tidak diawasi secara langsung oleh Ustadz 24 jam. Bagaimana caranya itu supaya bisa punya hafalan mungkin? Jazakallah. Jadi kalau kita melihat dari syair Imam Syafi'i ya, akhi lan tanal ilma illa bi sittatin sa'unbika an tafsilha bi bayanin dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa kulli zamanin. Jadi salah satunya wa irsyadi ustadin, adanya ustad, adanya pembimbing, adanya instruktur, itu udah wajib. Kalau ngafal Quran wajib. Kalau kita otodidak dengan YouTube saja atau dengan yang lain hanya mendengar, nggak ada tempat setoran, biasanya macet. 1 macet, 2 bacaan Qurannya nggak bagus, 3 banyak hafalan-hafalan yang salah hafal. Nah kemudian itu 1.
Nah, yang kedua adalah selalu disetorkan setiap hari. Kami itu langsung setoran setiap hari, ba'da asar, dari jam 4 sampai setengah 6. Setiap hari Senin sampai Jumat. Itu SMP. Saya ingat kalau hari Selasa itu jam 5 saya minta pamit karena saya mau lihat Satria Baja Hitam. Jadi jam 5 sore saya setoran dulu. Karena setoran lancar, Ustadz itu kasih. Tafadhol, ya silakan, dia nggak apa-apa lah nonton Satria Baja Hitam. Jadi kalau lancar udah pulang duluan ya? Iya, udah pulang duluan jam 5. Padahal pulangnya setengah 6. Tapi boleh karena hafalan Quran bagus dan sudah setoran. Artinya sesuai target. Buat apa lagi nunggu lagi setengah jam? Nggak apa-apa, kasih hiburan. Itu tiap Selasa, seingat saya. Nah, itu ada setoran. Nah, biasanya setelah 1 juz, itu diulang. Jadi 1 juz, kita ulang, kemudian setiap bisa distorkan lagi atau diacak. Nah, kalau belum, kita nggak lanjutin lagi setoran berikutnya. Cuma biasanya itu tadi, kalau sudah disetor, kemudian di rumah itu diulang, insya Allah lancar. Jadi kita setoran hari ini, juz 19, surat Al-Furqan. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا, dan seterusnya. Nah, kemudian begitu sampai rumah, ulang lagi sedikit. Itu hafalannya makin cakep. Besok subuh ulang lagi, wah makin bagus. Udah enteng, begitu setiap hari sampai 30 juz. Jadi kalau kita setoran, nah Ustadz Isbulundu ini, beliau berikan kami motivasi. Menghafal Quran 1 hari, kita coba 1 halaman. Kemudian beliau semangat, 1 hari bisa 2 halaman. Jadi 2 halaman, setoran, 1 lembar. Jadi kita balap-balapan untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, kemudian kapan mengulangnya? Nah, ini pilihannya lebih bagusnya adalah kalau malam kita murojaah, kalau ba'da subuh kita menghafal. Ya, kalau menghafalnya malam biasanya ngantuk karena dia berpikir lagi kan menghafal, padahal waktunya udah waktu-waktu sisa. Kalau ba'da subuh dia baru masih fresh, kemudian hafal Quran, insya Allah mudah sekali masuknya. Nah, kalau kita biasanya setelah pulang sekolah setengah 2 atau jam 2 hafal Quran. Kalau dulu mungkin ya, dulu ya, kalau saat ini udah sulit kan. Dulu waktu SMP kita hafal Quran itu 1 halaman tuh rata-rata setengah jam. Jadi 15 baris 1 halaman itu setengah jam hafal. Dulu ya. Nah, sekarang kan sulit ya. Jadi dulu itu 2 halaman atau 1 lembar 1 jam selesai. Jadi kalau saya pulang setengah 2, nah saya hafalin, setengah 3 itu udah dapat 2 halaman. Nah, dikuat-kuatin lagi sampai jam 3 udah dapat. Nah, jam 3 mandi, siap-siap Pak dasar, kita berangkat. Jadi, nah itu rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang agak sulit. Nah, cuma kemarin saya pernah mengisi di salah satu pesantren, di pesantren Profesor Dr. Ahmad Sator Ismail di Bekasi. Nah, saya coba saat itu mengisi, kemudian saya bilang, semuanya saya mau coba. Saya dulu bisa menghafal Al-Quran 1 halaman setengah jam. Coba, sekarang saya carikan ayat yang belum ada yang hafal satupun. Nah, saya tunjukkan, nih belum ada yang hafal, belum. Nah, itu ada ratusan ya. Coba silakan, saya tunggu. Saya ngisi waktu itu. Saya tunggu 1 halaman ini dihafal berapa menit. Dengan cara apapun hafalnya terserah. Mau berdiri, mau duduk, silakan. Artinya saya mau membuktikan bahwa orang Indonesia itu bisa hafal Quran tanpa dia orang Arab, tanpa dia dan lain sebagainya. Akhirnya berdiri. Ternyata hanya 17 menit ada udah yang angkat tangan. Wah, 17 menit, subhanallah, saya bilang, wah hebat, coba saya mau tahu. Anda pernah hafal enggak? Belum pernah hafal. Wah, ternyata 17 menit, kemudian ini di depan ratusan orang, ayo kita yakinkan bahwa dia betul-betul hafal, coba dia tasmikan. Langsung ditasmikan tuh 15 halaman itu. Ternyata enggak ada salahnya. Artinya apa? 17 menit bisa ternyata. Kalau kita buka WA aja nih, WhatsApp, udah 17 menit. Ternyata bisa dapat 1 halaman. Mubazir, buang-buang waktu. Buka grup, baru baca ini kan broadcastnya sama di 10 grup isinya.
Baru buka udah setengah jam. Ba'da maghrib buka HP, tahu-tahu isya. Padahal bisa dapat dua halaman. Kalau dia 17 menit, ternyata 17 menit dia bisa hafal satu halaman nggak pakai salah. Artinya kalau dia optimalkan hafalnya satu hari, 2 jam aja, udah dapat 1 lembar setengah. Atau itu kuat. Kalau continue distorkan, 2 tahun bisa selesai. Tapi jarang orang yang istiqomah, jarang orang yang continue, jarang orang yang semangat. Kalau dibimbing, terutama nih ayah atau ibunya ngebimbing anaknya nih, insya Allah itu jauh lebih sukses. Karena dia setiap hari ada di rumah, dia tahu anaknya ngapain, kemudian dia program anaknya, buat buku, ada bukunya. Nah ini saat hari ini, hari yang kedua ini terus buat anaknya sendiri, bukan buat anak orang lain. Itu insya Allah nikmatnya luar biasa karena langsung dipantau anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Baik, jazakumullah khairan, Dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Estiwati. Dokter, makanan apa saja yang harus kita konsumsi untuk menjaga imunitas tubuh? Nah, ini terkait dengan kesehatan ini. Supaya badan kita tetap fit, apa ini yang perlu kita konsumsi? Ya, kalau imunitas tubuh banyak faktornya. Jadi bukan hanya satu faktor. Jadi dari internal dan dari eksternal. Artinya kalau itu berarti dari eksternal. Tidur cukup, kemudian istirahat cukup, jangan stres. Nanti stres itu dapat menurunkan imunitas. Jadi banyak sekali faktornya. Kalau saat ini istirahat. Dari sananya, dari Ustadz Dudi ini. Berarti ya. Jam berapa sekarang? 9 lewat. Masya Allah. Ya tadi disampaikan Ustadz Dudi untuk menjaga imunitas tubuh ada faktor-faktor seperti istirahat yang cukup, tidak stres. Mungkin ada sedikit kendala bersama Dr. Abul A'la Al-Maududi, nanti sambil kita nantikan, mungkin kita review sedikit terkait dengan kiat untuk menghafal Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Pertama yaitu semangat, kemudian ketika kita semangat, energi kita full, kita fokus, dalam 17 menit ternyata bisa dihafalkan satu halaman. Berarti kalau kita lebih dari itu, ya artinya masih bisa. Kalau orang lain bisa, paling enggak kita bisa melakukannya walaupun waktunya mungkin lebih panjang. Ini sambil menunggu, ini juga masih ada pertanyaannya dari netizen. Coba kita lihat pertanyaan yang lain. Bagaimana cara kita terhindar dari musik, sedangkan musik itu salah satu penghalang kita dalam menghafal. Mungkin sambil menunggu bergabung kembali Dr. Abul A'la Al-Maududi, saya ingin menyampaikan ada satu nasihat dari Imam Syafi'i ketika beliau bertanya kepada gurunya, kenapa beliau sulit menghafal? Sa'altu ila waqi'in su'ahibzi. Aku mengadu kepada guruku yang namanya Imam Waqi'.
Ditanya. Kemudian apa jawaban gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, beliau memberikan nasihat, jauhi hal-hal yang berisi maksiat. Berisi maksiat. Jadi kemaksiatan harus ditinggalkan. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak mungkin akan datang atau diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Mungkin logikanya ada orang misalnya, orang yang baik suka memberi kepada orang lain. Ternyata orang lain itu yang selalu dia beri sesuatu, kok selalu menentang dirinya, menentang orang yang memberi itu. Apa lama-kelamaan? Tentunya lama-kelamaan orang yang biasa memberi itu tidak lagi mau memberi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ilmunya, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita menghafal Al-Quran dan seterusnya, atau memahami ilmu dan lain sebagainya, itu kepada orang-orang yang selalu taat kepadanya. Nah, ini alhamdulillah Dr. Abul A'la Al-Maududi sudah kembali bergabung. Ini dokter ada... Iya, terputus ya? Mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya. Iya. Boleh. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menjaga agar selalu semangat menghafal Al-Quran, tidak ngantuk. Nah, kemudian juga bagaimana kalau kita ingin menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti dengar musik dan lain-lain yang bisa mengganggu hafalan Al-Quran. Nah, bagaimana supaya tetap semangat, kemudian tidak mudah ngantuk, dan kita menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti musik. Bagaimana kiatnya itu? Oh iya, baik. Jazakallah, Dr. Abdul Ghani. Pertama, kalau mau menghafal Quran, biar semangat, tahu fadilahnya. Fadilahnya itu keutamaannya. Nah, kalau keutamaannya adalah surga, kita naik sampai ayat terakhir yang kita baca di dunia, wah itu udah nggak ada yang ngalahin. Apalagi ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum bisa karena abstrak nggak kelihatan, kita pikirkan kalau ada pengusaha kita hafalin Quran surat Ar-Rahman dikasih Lamborghini gimana coba rasanya? Langsung malam itu bisa selesai Ar-Rahman, ya kan? Kalau antum bisa hafalin surat Al-Waqi'ah, Alphard angka 1,1 M ada di gerasi antum. Wah, langsung nggak tidur dia. Itulah manusia. Jadi memang manusia itu senangnya itu yang kelihatan, tampak, apalagi dunia. Makanya Allah udah tahu. Alhaakumut takatsur atazurtumul maqabir. Sampai kuburan juga masih aja, dunia aja yang lurus. Gitu. Jadi mau ngafalin Quran, ada yang bilang bosnya, kalau bisa hafal Al-Quran, annaba amma yatasalun. Bisa hafal 1 hari, besok hafal, insya Allah langsung dapat 10 juta. Nggak tidur deh. Udah dipasang nih speaker, beli 3 speaker aktif. Artinya itu di dunia jauh. Kalau di akhirat tuh itu nggak ada apa-apanya, cuma sepupu. Artinya nggak ada apa-apanya dibandingkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaq warattil Quran kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an dan naiklah. Dalam surga itu kita udah masuk surga. Surga aja kalau orang bilang emperannya udah hebat banget. Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Wala khatara 'ala qalbi bashar, enggak pernah bisa dibayangkan nikmatnya surga. Kalau kita bilang Burj Khalifa itu adalah bangunan yang paling megah, nggak ada apa-apanya sama surga. Emperannya katanya hebat. Apalagi kita naik ke tingkat 1, 2, 3, baca terus.
Sampai kita baca Al-Furqan naik lagi terus, Al-Ankabut terus naik lagi, Ar-Rum terus lagi. Sampai kita baca An-Nas 30 juz paling tinggi. Masya Allah. Begitu kita samping kita, wah, saudara kita hafal Quran juga. Seolah-olah kita begitu semuanya di 30 juz. Itu kalau udah merasuk, nikmat. Nggak bakal lagi bisa ada yang ini. Karena di kepalanya itu bukan lagi Lamborghini, bukan lagi Alphard, bukan lagi mobil Mercy, bukan lagi tanah 1.500 meter yang ada di Pondok Indah yang harganya 90 miliar, bukan. Tapi dia punya bagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu udah janji Allah, artinya lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah fadilah. Itu salah satunya. Fadilah, belum lagi fadilahnya 2, 3, 4, 5, banyak sekali. Sekarang gini. Al-Qur'an itu kedudukannya kan sangat istimewa. Cuma kita ini udah langsung dapat sih. Langsung dapat Al-Quran. Jadi nggak seolah-olah nggak bacaan biasa. Maka orang bisa bacaan yang lain bisa nangis. Tapi baca Quran nggak bisa nangis. Bacaan buatan manusia ini bisa nangis. Apakah hizab, apakah kasidah. Orang bisa nangis. Padahal itu buatan ustadznya, buatan habibnya, tapi di Quran itu bukan buatan manusia. Turun langsung dari langit. Ibaratnya dari Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu dahsyatnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqul bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Itu enggak cukup. Itulah firman Allah. Sampai saat ini enggak berubah sedikit pun, satu huruf pun, satu harakat pun. Itu kemukjizatan Al-Qur'an. Gak cukup itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Gak cukup. Itu kalau kita dahsyat ya, surat cinta dari Allah kita hafalin. Wah, enggak. Kalau saya bilang ngapain? Surat cinta dari Allah. Kita nih kalau ngelamar ya ke rumah mertua, bawain surat kita ini luar biasa. Kepada calon kita nulisnya aja Bismillahirrahmanirrahim, diukir lagi ya kan? Begitu calonnya bukanya nggak boleh ada orang, harus di tempat yang sunyi, bacanya berkata, terus besoknya buka lagi, padahal ya itu getarannya luar biasa. Baca Al-Quran tidur, ya kan tadi baca Al-Quran, padahal Al-Quran itu mengatakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa tatliyat ayatu zadatum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Bergetar. Bacain ayat Allah, meningkat lagi. Itu kalau kita sholat di Arab, kan kalau kita umroh tuh, kan orang Arab kan memang bahasanya dia ya. Iqra'ul Qur'an bil hunil arab waswat, memang bahasanya bahasa bilisan Arabi mubin, itu kanan kiri itu bisa sedih. Bisa keluar orang Madinah, di Mekah. Nah, karena dia merasakan nikmatnya Al-Quran. Makanya kalau orang hafal Quran itu hormatin banget. Karena dia merasa itu adalah bahasa ibunya, Al-Quran itu turun. Subhanallah mula. Kalau sahabat tuh kan penasaran nunggunya 22 tahun. Ya, turun pertama 5 ayat. Dikit banget. 5 ayat surat Iqra bismi, tapi dia hafal juga, ditadaburkan juga, diamalkan juga, diawakan juga. Subhanallah. Itu 5 ayat dapatnya di gua. Di gua itu, di gua Hiro, naiknya tinggi banget. Panasnya luar biasa. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita merasakan itu, maka nikmat. Ketika buka Al-Quran, ini surat cinta dari Allah. Kalau surat cinta dari Allah kita hafalin, bagaimana Allah cinta banget sama kita. Dan kita hafal Allah. Kalau kami ini ada guru kami mengatakan, kalaulah sholat kita nggak sekhusyuk Nabi Muhammad, kalaulah puasa kita nggak sebagus para sahabat, kalaulah infak kita masih bakhil, masih kita hitung-hitungan, kita bawalah Al-Quran. Persembahkan pada Allah 30 juz kita. Ya Allah, ini saya ngafalin Quran karenamu ya Allah. Udah angkat aja derajat kami di dunia, di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya kita hafal Al-Quran. Kalaulah semuanya kita kurang, maka paling enggak hafalan Al-Quran kita. Nah, itu adalah buat kita. Kalau kita ngantuk, ya itu wajar. Manusia kan mungkin letih. Mungkin baca Al-Quran itu waktu-waktu sisa. Selesai kita kerja, udah capek, baru buka Al-Quran, akhirnya ngantuk. Tapi kalau kita setelah tidur,
baca Al-Quran, kita tidur lagi, nah itu ada tanda tanya. Artinya udah bangun pagi, subuh, udah tidur 8 jam, baca Quran, tidur lagi, nah itu tanda tanya. Artinya betul-betul setannya masih besar-besar. Karena semuanya kan memang ada setan jadi korin. Makanya banyak zikir, bersihkan hati, insya Allah ada nanti. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum dokter. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini. Pertanyaan yang terakhir digabung dari 2 pertanyaan. Yang satu dari Pak Haji Sulaiman di Puspitek. Beliau bertanya, bagaimana kalau di usia tua ingin menghafal Quran? Nah, bagaimana ini? Mungkin nggak bisa sempurna, tapi bagaimana bisa menghafal Quran di usia tua? Kemudian pertanyaan terkait dengan kesehatan. Beliau bertanya dari D. Saleh bertanya, gimana caranya terapi untuk penderita asma yang kambuhan dan sering batuk-batuk di masa pandemi ini sehingga bisa dilakukan di rumah saja. Untuk asma yang sering kambuh dan bisa diatasi di rumah saja. Jadi yang satu tahfiz. Ya. Ada karya dari Dr. Yusuf Al-Qardawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau katakan Al-Quran itu mukjizat. Bisa dihafalkan oleh orang Arab dan orang non-Arab. Terbukti orang non-Arab jutaan yang bisa hafal Al-Quran di dunia ini. Orang Indonesia itu hafal Al-Quran, padahal bukan orang Arab. Orang Malaysia hafal Al-Quran. Bahkan orang Cina sekarang banyak hafal Al-Quran. Dia bukan orang Arab. Jadi bukan hanya orang Mekah, Madinah, dan Timur Tengah. Artinya bisa dihafalkan orang Arab, non-Arab. Itu berarti memang Al-Quran itu mukjizat. Terus yang kedua, bahwa Al-Quran itu bisa dihafalkan oleh segala usia. Baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Dan itu bukti. Anak-anak Musa yang kita lihat di Wisuda Hafiz Indonesia, bukan orang Arab, umur 6 tahun, bapak ibunya capek untuk mendidik dia hafal Quran 6 tahun, 30 juz, subhanallah. Saat dites oleh kedutaan, semuanya hafal Quran, bacaan Al-Qurannya baik. Artinya terbukti. Kemudian remaja, banyak sekali remaja yang hafal Quran, di Darul Quran, Quran remaja. Usia lanjut, ada juga yang hafal Al-Quran. Artinya itu mukjizat. 2 adalah kiatnya. 1, ada keinginan yang sangat kuat, artinya berazam. Kalau orang menikah tapi dia nggak ada usaha, keinginan aja nggak ada, susah. Tapi kalau dia bertekad, dia ada keinginan, dia tulislah tanggal berapa keinginannya, bulan apa, tahun apa, itu udah keinginan dia. Nah, artinya dia berazam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, cuman ingin aja nggak cukup. Yang kedua adalah cari ustadznya. Nah, sekarang ustadz tuh udah banyak banget. Bahkan sekarang udah bukan seperti Imam Malik. Kalau Imam Malik itu orang datang ke Imam Malik untuk berguru. Sekarang gurunya yang datang. Udah kurang lagi nih, gurunya datang ke masjid-masjid. Gurunya datang ke rumah-rumah. Privat Quran masih nggak mau juga. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya udah sangat mudah dan sangat gampang sekali. Nah, kemudian beliau mengatakan, Al-Quran bisa juga dihafal bukan hanya orang yang normal, matanya melihat. Orang yang tunanetra, ya nggak bisa melihat, dia bisa hafal Quran. Ustadz Awaluddin Batubara itu tunanetra, dia bisa hafal Quran. Bahkan bisa hafal nomor ayat, nomor halaman. Subhanallah. Syekh Ali Al-Jaber banyak mewakafkan Al-Quran Braille. Itu dihafalkan Al-Quran untuk tunanetra. Banyak yang hafal Quran. Kita malu, punya mata, punya telinga, nggak hafal Quran. Orang-orang tunanetra banyak terbukti. Mukjizat Allah kasih. Semangat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Lewat siapa? Orang penghafal Quran. Anak muda menghafal Quran, anak kecil hafal Al-Quran, orang Arab hafal Quran, non-Arab hafal Al-Quran, orang tunanetra bisa hafal Quran. Semua bisa hafal Quran. Karena memang sudah janji Allah surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 redaksi sama.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kurang apa lagi? Dan sungguh kata Allah, kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari termasuk dihafalkan. Itu sangat mudah sekali. Nah, untuk lanjut usia, kalau dia ada semangat, ada. Syekh Dr. Abdullah Son'an mengatakan bahwa di Mekah saat itu ada orang yang menghafal Al-Quran karena dia mendengarkan ada yang baca Al-Quran nikmat luar biasa. Sampai akhirnya dia datangi, saya bisa nggak hafal Al-Quran? Kata dia bisa. Alhamdulillah di setoran hafal Al-Quran 4 tahun. Umur 60 mulai, umur 64 tahun. Umur 4 tahun, selama 4 tahun, umur 64 tahun, dia bisa hafal Al-Quran. Artinya ada semangat dia bisa hafalkan Al-Quran. Cuma kalau kita hanya keinginan saja, tapi tidak take action. Tidak langsung cari ustadznya. Setoran hafalan. Ya, akhirnya keinginan tiba-tiba sehari, 1 pekan, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, akhirnya udah 60, udah nggak juga menghafal Al-Quran. Nah itu insya Allah kalau ada jalan, ya udah ada keinginan, ada azam, cari ustadznya, setoran langsung. Nah insya Allah langsung dipantau oleh ustadznya, dievaluasi, dan kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi bagian yang porsinya utama. Kemudian yang kedua mengenai penyakit tadi ya asma. Asma ini memang kan ada genetik ya, ada juga genetik, memang sudah ada keturunannya. Artinya asma dia bisa sembuh, bisa juga kambuh. Artinya harus bisa ada controller. Jadi dia pakai controller dan pakai reliever. Artinya pakai pengontrolnya, pakai juga relievernya, pelegaknya. Nah, itu harus dikontrol. Kalau asma itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatannya, ada yang ringan sedang, ada yang berat, ada yang mengancam jiwa. Asma itu bisa mengancam jiwa. Bisa asma akut mengancam jiwa. Dia udah asma, nggak pernah terkontrol. Tiba-tiba ngik. Kemudian sampai nggak kedengaran ngiknya, sampai dia akhirnya nggak sadar di rumah. Dibawa ke IGD, dia asma. Tapi dia udah nggak sadar. Itu bisa kita masukin ICU. Itu termasuk asma akut yang mengancam jiwa. Itu ada. Dan kami juga terkadang ada di IGD tempat kami jaga di Paru. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau dia terkontrol, asmanya terkontrol, insya Allah baik. Jadi asmanya nggak akut lagi, nggak datang. Artinya dia terkontrol, pakai pengontrol, obat pengontrol. Nah, silakan datangi spesialis paru, nanti bisa dibuat evaluasinya. Jadi obat pengontrolnya dapat, obat relievernya dapat, kemudian nanti dikontrol per 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kontrol rutin sampai akhirnya nanti bebas gejala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini nggak apa-apa ya. Terakhir nih ada satu lagi nih yang masuk. Ya. Dan apakah kami yang belum pernah menghafal Quran dan kami tidak punya pengalaman itu, tapi kami ingin anak-anak kami menjadi hafizul Al-Quran. Apakah mungkin dan bagaimana caranya kalau kita orang tua tidak hafal Al-Quran? Ya, kan kita sudah tahu juga ya, yang generasi emas Ibu Wiwi, Dr. Anda Wiryaningsih dan almarhum Ustadz Haji Mu'tamimul Ula punya anak 10, semuanya hafal Al-Quran, bapak ibunya nggak hafal Quran. Jadi bapaknya nggak hafal Quran, ibunya nggak hafal Quran, anak-anaknya hafal Al-Quran. Hampir semua hafal Al-Quran. Artinya sudah bukti juga itu bisa. Bapaknya nggak hafal Quran, ibunya nggak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Bagaimana caranya? Nah, tadi caranya. Pertama, anaknya itu dididik, lingkungannya, kemudian dicarikan ustadznya, setoran hafalannya, dievaluasi. Nah, kalau kita sering, nah itu ada orang tua yang kalau pernah kita bahas itu bahwa ayah itu atau dialog orang tua itu ada 17 kali di dalam Al-Quran, 17 tempat gitu ya. Dan salah satunya paling banyak 14 kali itu adalah seorang ayah terhadap anaknya. Artinya kedekatan ayah terhadap anak itu harus ada. Sehingga anaknya itu bisa terbina sejak kecil. Diajarkan sholat subuh, kemudian diajarkan mengenal toharo, bersuci, menghafal Quran, baca Al-Quran. Terus kalau ayahnya mau capek buat mendidik anak, itu insya Allah anaknya akan nanti lahir menjadi anak the best, menghafal Al-Quran.
kemudian kalau kita berusaha seoptimal mungkin, insya Allah bisa ada jalan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Pak Dr. Abul Official, insya Allah bisa kita silaturahim di Dr. Abul Official. Baik. Ya, ini saya ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Silahkan nanti netizen, warganet, kaum muslimin yang belum sempat terjawab, buka link YouTube Dr. Abul Official. Dr. Abul Official, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa ditanyakan, barangkali punya kesempatan lebih banyak. Nah, ini banyak sekali yang komentar juga. Tadi ketika saya share ada di Puspitek seorang yang sudah cukup senior di Puspitek, beliau menyampaikan, saya dulu pernah sholat di Masjid Al-Hikmah, sudah S1 dan imamnya beliau katanya. Wah, senang sekali katanya. Nah, ini mudah-mudahan bisa terus menginspirasi pengalaman hidup antum berjuang, menghafal Al-Quran di sekolah pulang pergi yang tidak berasrama, 3 tahun selesai, kemudian mutkin, kemudian di SMA negeri, karena ingin mengambil kedokteran, sekolah di tempat umum bisa tetap terjaga hafalannya, kemudian kuliah S1 2 kampus, kuliah S2 3, kemudian kuliah S3 2 kampus, gelarnya semuanya ada 7 saya hitung ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan yang banyak, bisa menginspirasi generasi milenial bahwa sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan yang cuma sekali. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Insyaallah. Amin. Mungkin ada pesan di penghujung pertemuan ini, Dr. Abul, silakan. Ya, pesannya adalah karena kami ini termasuk juga tenaga kesehatan, mohon bantu edukasi masyarakat untuk bisa melaksanakan protokol COVID-19 yang kita sudah tahu dari berbagai macam media. Tetap jaga, mudah-mudahan insya Allah COVID-19 bisa hilang di muka bumi. Dan minta doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua adalah menghafal Al-Quran bukan hanya keinginan, bukan hanya cita-cita, tapi betul-betul kita bisa realisasikan, implementasikan dalam kehidupan kita. Paling tidak seperti di Pakistan, one home, one hafiz, one family, one hafiz. Jadi satu rumah ada satu hafiz, sehingga insya Allah bisa memberikan syafaat buat kita di akhirat kelak. Terima kasih dari kami. Terima kasih Syekh Dr. Abdul Ghani M.Hum yang sudah bisa silaturahim. Kami diajak silaturahim pada malam hari ini. Terima kasih semua warganet. Insya Allah semuanya berkah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ini sekaligus launching kajian Weekend Islamic Wisdom. Dan Dr. Abul juga silakan yang belum subscribe, Dr. Abul Official segera. Nanti bisa bertanya lebih banyak pada beliau langsung. Dan mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan lagi, entah 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya, jazakumullah netizen semuanya. Semoga bermanfaat, bawa berkah, menginspirasi. Silahkan mengisi hidup ini dengan karya-karya terbaiknya. Mudah-mudahan kita semua bahagia di dunia dan sukses di akhirat. Berkumpul di dunia, berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Nantikan kajian Weekend Islamic Wisdom malam Ahad berikutnya dengan narasumber yang terus menginspirasi. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.